mustahil seseorang yang ingin dekat dengan Allah, lalu dia masih mendekap, masih bersama-sama, memegang erat sesuatu hal yang dibenci, yang tidak disenangi oleh Allah, yang membuat dia jauh dari Allah, yang menghijabi dia untuk bisa dekat dengan Allah. Nggak mungkin. Seperti Anda ingin dekat, ingin mendatangi seseorang, tetapi kemudian apa yang tidak disenangi oleh orang tersebut masih terus ada dalam genggaman Anda. Anda bawa ke sana kemari, Anda perlihatkan kepada orang tersebut. Lalu kemudian Anda mengatakan kepada orang itu bahwa Anda mencintai dia. Masuk akal enggak? Enggak. Gak bisa diterima. Demikian juga dengan Allah. Anda selalu mengucapkan Anda itu cinta sama Allah. Anda itu ingin dekat dengan Allah. Tetapi sifat hasud, dengki, iri, sifat pemarah, berbuat kasar, berdusta masih terus Anda cintai. Gak mungkin lah, gak bisa ketemu. Gak bakalan bisa. Makanya langkah pertama bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, apa yang harus dilakukan? Hijrah. Hijrah artinya Anda berpindah. Anda harus melangkah, meninggalkan tempat Anda yang sebelumnya menuju ke tempat yang baru. Itu hijrah. Ada perpindahan, itu harus terlihat. Oke, kalau di alam zahir kita bisa lihat tuh, nyata, kelihatan benar kalau orang itu benar-benar berpindah. Misalnya dari tempat A, kemudian kita lihat, oh ya, orang itu udah berhijrah. Mana? Dia udah pindah ke tempat B. Kan begitu. Jelas. Dia udah melangkah, dia udah berjalan. Tapi kalau di alam batin seperti apa? Di alam maknawi. Sebab perjalanan menuju kepada Allah ini bukan hanya sekedar alam zahir saja. Bukan. Tapi ini perjalanan maknawi, spiritual. Perjalanan alam batin hati Anda. Terjadi perubahan. Jadi ketika dikatakan bahwa Anda itu berhijrah, artinya Anda merubah. Anda memoles. Batin Anda, hati Anda. Dari sifat-sifat yang dulu, kelakuannya Anda, sikap Anda yang dulu, Anda rubah menjadi apa? Menjadi sifat yang baru. Baru kemudian Anda dikatakan, oh iya, Anda itu udah berhijrah. Dulu Anda itu bakhil benar. Susah memberi. Sulit benar. Senangnya menahan. Senangnya menyimpan. Susah membagi. Ketika Anda katakan bahwa Anda itu ingin dekat dengan Allah, ya udah, ini harus Anda rubah. Anda nggak bakhil lagi. Anda harus jadi apa? Dermawan. Sifat jawad harus Anda miliki. Memberi Anda. Mudah melepaskan. Ringan, benar melepaskan. Ringan. Mudah tersentuh melihat orang susah, orang nggak punya, enak tuh, ngasih. Dermawan dia, berubah. Nggak lagi menyimpan. Nggak pernah tuh ada dalam pikiran dia bahwa akan ada hari esok untuk dia. Nggak ada, itu udah berubah. Yang ada hari ini. Ketika ada orang yang datang meminta tolong sama dia,
kemudian dia punya tabungan, dia punya sesuatu, ya udah dia beri. Orang itu butuh pada hari ini. Anda butuhnya kapan? Nggak jelas Anda butuhnya kapan. Nanti saya butuh. Nggak jelas sampai Anda mati, tabungan Anda nggak pernah tersentuh. Kan begitu. Ini orang yang butuh. Mudah dia memberi. Yang tadinya Anda itu ringan, benar nyakitin orang, memaki orang, mencaci orang, lisannya nyelekit benar. Sekarang tiba-tiba lisannya Masya Allah, luar biasa, merdu benar, indah didengar. Lebih merdu dari suaranya Rhoma Irama. Allah, kan begitu. Enak didengar. Biar dia nggak nyanyi, tapi merdu suaranya. Asyik tuh di dalam hati. Berubah dia. Orang heran. Masya Allah, kok udah begini orang ini? Kedatangan apa dia? Mimpi apa kemarin? Kan begitu. Berubah. Itu namanya hijrah. Bukan hanya tampilan zahirnya aja. Oke, tampilan zahir dibutuhkan. Tetapi di mata Allah, yang Allah lihat hatimu. Oke, harus memang kedua-duanya. Jangan hanya kemudian penekanannya pada tampilan zahirnya, tetapi kemudian pada tampilan luarnya nggak ada perubahan. Anda nggak dikatakan berhijrah. Hijrah Anda menuju ilallah, menuju kepada Allah. Hijrahnya Rasulullah dari alam apa? Dari Mekah menuju ke batin, ini kita bisa apa? Bisa kita lihat dari sisi apanya? Dari sisi batinnya. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita alam Mekah. Alam apa? Alam kemusyrikan, alam kekafiran, alam kekerasan, alam yang penuh dengan hasud, iri, dengki, maki-makian, alam jahiliyah. Itu Mekah. Kemusyrikan nampak benar di sana, suka menyakiti, pembunuhan ada di sana semuanya. Penumpahan darah, melihat orang lain menderita, itu Mekah. Tinggalkan itu, wahai Rasulullah, kata Allah. Berhijrah dengan apa? Dengan susah payah engkau tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena ini tempat lahirmu. Inilah kebiasaanmu. Hijrah. Tempat lahirnya Rasulullah. Nggak mudah meninggalkan semuanya. Rumahnya. Keluarganya. Tanda-tanda dari kasih sayang orang tua berada di alam Mekah. Tinggalkan, lepaskan itu semua. Banyak orang yang tidak senang dengan apa hijrah Anda. Banyak. Rasulullah didatangi, Rasulullah mau dibunuh. Begitu juga dengan diri Anda. Anda mau merubah diri Anda. Banyak orang yang sakit hati, yang tidak mau menerima diri Anda berubah. Keluarga Anda, bukan hanya orang-orang dekat dengan Anda, bahkan orang-orang jauh yang melihat Anda telah mulai berubah. Mereka tidak menginginkan Anda berubah. Mereka tetap ingin Anda bersama-sama dengan mereka. Makanya bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, ini pegang. Orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, musuh utamanya dan pertama bagi dia keluarganya. Yang pertama kali yang akan menentang dia keluarganya ketika mereka tidak sepemikiran dengan Anda. Mereka dulu yang pertama kali akan melawan Anda. Ini musuh Anda. Sakit? Ya iya. Anda akan merasa sakit. Jadi, kalau Anda mau dekat dengan Allah, kemudian tidak ada rasa sakit, tidak ada derita tuh yang Anda rasakan, perlu diragukan. Benar nggak saya ini berjalan menuju kepada Allah atau tidak? Nggak ada rasa sakit. Kenapa harus ada rasa sakit? Ya iyalah. Anda ini mau merubah sesuatu, mau rubah gaya hidup Anda, merubah cara berpikir Anda, merubah perbuatan Anda, merubah adat istiadat Anda, merubah kelakuan Anda. Yang tadinya Anda makan 3-4
piring, sekarang tiba-tiba mau dirubah menjadi 1 piring. Perut Anda berteriak. Sakit, sakit. Yang tadinya Anda suka keluyuran kemana-mana, semua mall didatangi, nggak ada mall yang nggak didatangi sama dia. Yang baru mau dibangun saja, udah didatangin sama dia, udah diliatin, diintip, oh iya nanti saya mau datang. Dia udah diliatin sama dia, udah diincar duluan, udah dimasukin dalam jadwalnya. Saya akan putar. Tiba-tiba Anda mau berubah, ya gaya hidup seperti ini harus dirubah. Sakit, bukan sakit lagi. Meriang Anda. Dengar tuh cerita Rabi Al-Adawiyah. Gimana dia berubah. Sakit, menderita. Semua para kekasih Allah seperti itu. Merubah gaya hidup. Makanya kalau ada orang yang mau merubah, tapi kemudian dia tidak merasakan rasa sakit, beri itu tanda tanya. Ada apa? Kenapa? Gitu.